Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Ya, untuk teman-teman RAD dimanapun kalian berada, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya alhamdulillah, pada kali ini saya diminta tolong oleh BKPM dari KET ya untuk mengisi mabit secara online dengan tema menggapai rahmat dengan keimanan dan ketakwaan untuk membangun karakter generasi muda yang islami. Intinya buat kita semua ya, masih pemuda-pemudi Indonesia yang harus memiliki keimanan dan juga ketakwaan. Untuk langkah pertama ya, seperti dari tadi yang sudah saya bacakan di awal, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan berpuasa terhadap kamu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, seperti diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Jadi di bulan Ramadan ini yang pertama yang harus kalian lakukan ya puasa dulu, ya kan? Puasa itu mencegah, menahan hawa nafsu dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Ya, jadi untuk kalian yang puasanya masih sering bolong-bolong ya, yang cowok-cowok atau mungkin yang cewek yang suka tergoda oleh es degan di siang hari, silakan dikembalikan lagi niatnya, karena ini 1 bulan aja gitu dari 12 bulan yang ada. Mulai diperbarui lagi niatnya, mulai diperbaiki lagi cara puasanya, dari niatnya sampai berbukanya pasti ada sunah-sunahnya juga. Ya, selanjutnya kita banyak ngobrol aja tentang kejadian apa yang terjadi pada isu-isu terkini yang kita sangkutkan dengan generasi muda Islami. Generasi muda Islami itu gampang-gampang sulit ya jadi orang muda yang memiliki keimanan dan juga ketakwaan. Karena kalau dilihat sekilas mungkin orang-orang yang alim soleh itu mungkin orang-orang yang senantiasa di masjid. Itu benar sih, cuman ya nggak sesimpel itu juga sih. Yang pertama yang kita bahas tentang kasus ya Ferdian itu yang ngeprank orang ngasih sembako, tahu-tahu isinya batu ataupun sampah gitu kan, yang sekarang udah terkena polisi, yang pranknya tuh sampah banget lah pokoknya. Itu apa pelajaran yang bisa kita ambil di umur kita yang masih muda gini ya? Kita tuh selain bawa nama kita juga bawa nama orang tua juga. Jadi ketika kalian buat kesalahan digerebek ke rumah, orang tua kalian nangis ya. Jadi kalian yang buat salah, orang tua kalian juga bakal kena gitu. Yang pertama dia mencemari namanya sendiri, yang kedua dia buat jelek nama orang tuanya juga. Padahal jadi anak itu ya, yang mencerminkan generasi muda Islami itu juga berbakti pada kedua orang tua, birrul walidain lah istilahnya. Karena ridho Allah itu juga terdapat pada ridho kedua orang tua. Anaknya aja kalau minta maaf gini, di videonya tuh ya para netizen saya minta maaf, tapi bohong. Itu kan melengkapi kesampahannya dalam mengklarifikasi kesalahannya, dan akhirnya diprank balik sama polisinya juga. Cari di Lampitura pasti ada. Itu kasus yang pertama ya. Selanjutnya kasus yang kedua kita kan work from home, banyak kita temui orang-orang itu menggunakan aplikasi TikTok. Apakah salah? Enggak sih, menurutku enggak salah sih. Cuman yang salah tuh yang gimana? Yaitu cewek-cewek muslimah ya, cewek-cewek Islam, cuman yang pakai bajunya tuh terlalu ketat-ketat gitu. Terlalu ketat-ketat, yang biasanya lagunya tuh aku suka beri goyang mama muda. Biasanya itu anak SMA gitu kan, baju SMA, SMP, cuman bajunya ketat banget gitu sampai lekukannya kelihatan. Itu kan juga termasuk mencemari nama Islam juga gitu. Dibaca di kolom komentar, saya baca komen 1, 2 dan cukup. Saya scroll sampai bawah juga sekalian gitu kan, buat informasi yang saya dapat gitu. Ternyata emang selain Islam dijelek-jelekan juga, banyak komen juga astagfirullahaladzim kayak gitu. Bahkan dalam menggunakan lagunya pun juga perlu dipilah-pilih gitu ya, karena banyak yang berbeda juga. Ini kamu
muslim kok lagunya sama Beats sama Bos gitu, tahu kan lagunya ya, yang kayak gitulah pokoknya. Itu juga kurang baik. Cuman kalau buat hiburan-hiburan aja kayak yang lompat-lompat itu atau yang lain itu oke-oke aja gitu, karena emang kita work from home ya, namanya perlu hiburan juga, bolehlah kayak gitu. Selanjutnya ciri yang lain apa untuk generasi muda yang Islam gitu, yaitu orang yang beramal ma'ruf nahi mungkar, atau melakukan kebaikan dan melarang tentang kemungkaran gitu. Saling mengingatkan terhadap temannya, terhadap keluarganya, kerabatnya, bahkan lingkungan sekitarnya gitu. Supaya apa? Supaya tidak ada yang terjerumus ke dalam kemaksiatan atau keburukan gitu kan. Jadi kalau misalkan kita belum bisa berbuat baik banyak, ya kita ingatkan aja dulu. Gimana kalau udah kita ingatkan tapi nggak nurut? Ya udah, yang penting kan tugas kita mengingatkan dulu gitu. Kita nggak bisa maksa, karena di Islam sendiri kan la ikraha fid din gitu. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama, dalam peraturan-peraturannya gitu. Jadi kalau ada orang yang bilang Islam itu keras, kalau mencuri tangan dipotong, bukan keras, lebih tepatnya Islam itu tegas gitu. Karena kalau mencuri itu udah dilarang, udah ada larangannya, kalau kamu lakukan ya berarti terima konsekuensinya gitu. Ibaratnya kalau kalian di dunia itu darul imtihanas, tempatnya diuji, dan kalian gagal dalam ujian, ya nanti dicuci dulu di neraka lah. Jadi kan seperti yang pernah saya dengar, kalau kamu punya keimanan sedikit aja dalam diri kamu pasti masuk surga, walaupun nanti dicuci dulu di neraka kayak gitu. Itu juga masuk dalam ciri-ciri muda Islami ya. Ini yang lain apa? Itu adalah pemuda yang hatinya tuh selalu mepet di masjid gitu. Selalu senantiasa terhubung di masjid. Jadi kalau nggak ke masjid itu resah gitu. Usikum wa ya nafsi, karena saya sendiri kadang-kadang juga lalai itu kan, nggak bisa, masih belum bisa gitu. Ya kita sama-sama saling mengingatkan kalau sholat di sanggar bagus, cuman ya bagus lagi sholat di masjid gitu kan. Cowok-cowok emang cukup sulit untuk istiqomahnya. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya untuk yang generasi muda Islami itu berbuat baik terhadap semua orang. Banyak kita temukan artis-artis Islam, non-Islam itu selalu berlomba-lomba buat donasi COVID-19 ya kan? Dari itu membuka band online atau konser online, ataupun via media sosialnya yang taruh di bio-nya biasanya. Bahkan gamers pun juga seperti itu. Dari YouTube-nya memberikan link donasi dan ditampilkan ketika beliau-beliau itu live stream gitu. Jadi untuk berbuat baik tuh usahakan nggak perlu menghitung apa yang kita berikan ya, karena akan ada balasannya gitu. Salah satu cirinya juga ada demikian, yaitu pemuda yang mensedekahkan hartanya ya, masalah dinayifuna ambalahum fisabilillah kamasali habbah anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudhibu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi permisalannya itu kayak kamu menanam satu biji itu tumbuh 7 batang itu tumbuh 100 ranting. Jadi ibaratnya kalian beramal itu dikali 700 kebaikan gitu. Emang kalau dihitung secara duniawi kita nggak bisa ngitung, yang penting usahakan kita beramal itu ibaratnya kayak tangan kanan yang beramal, tangan kirinya nggak tahu gitu. Jadi just be silent aja gitu, cukup diem aja, lakukan yang terbaik buat kalian, buat teman-teman kalian, dan juga luruskan niat kalian lah dalam berbuat baik itu. Selanjutnya untuk isu yang terkini juga ya, apalagi ya, udah sih mungkin 2 itu yang sangat menonjol juga, yang bersangkutan sama generasi muda Islami juga. Untuk keimanan dan ketakwaan, perbanyakan tadarus di bulan Ramadan, saling atimunal miskin ya, memberi makan orang-orang miskin, orang-orang yang tidak berkecukupan. Mungkin ini mabit online bisa donasi, terus sahur on the road lah. Dulu kan sahur on the road, mungkin sahur online aja gitu, atau buat donasi yang lain gitu. Kalau nggak bisa donasi pun kita masih bisa mendoakan mereka gitu. Jadi lakukan apa yang kita bisa aja, jangan maksain gitu. Kalau teman-teman nggak kuat buat
bantu dengan nominal yang besar dengan harta ya sebisa kalian aja gitu. Tapi jangan sampai kalian membantu itu gimana ya, terlalu memaksa lah gitu. Pokoknya semua yang kalian ini kan kalian keluarkan gitu. Bagus sih, cuman ya kalian perlu pertimbangan juga gitu. Dan yakinlah bahwasanya balasan Allah itu pasti akan datang. Itu mungkin cukup sekian dari saya. Saya mohon pamit undur diri. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah. Nanti saya balas pakai voice note. Billahi fisabilil haq fastabilul khairat. Dan yang terakhir ya, untuk jadi generasi pemuda Islami ada 3 poin utama ya. Yang pertama, religiusitas atau keagamaan kalian juga perlu ditingkatkan. Yang kedua, intelektualitas atau kalian banyak baca, banyak diskusi tentang isu terkini lah, tentang hukum-hukum yang ada ataupun yang lain. Dan yang terakhir adalah humanitas atau rasa kemanusiaan kalian. Ada hablun ilallah dan juga hablum minannas. Hablum minallah dan hablum minannas. Hubungan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga hubungan terhadap manusia. Saya Mirza Markemadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.